Bapa yang baik dan yang kasih dalam Tuhan, baik pula ada saat-saat yang terindah, saat-saat yang terkhusus kita nikmati bersama dalam satu persekutuan, menikmati firman Tuhan. Dan saat ini firman Tuhan menyapa kita yang diberi judul atau tema mewujudkan hidup yang inspiratif, diambil dari Galatia pasal 2 ayat 20 yang mengatakan, namun aku hidup, tapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang hidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan yang menyerahkan dirinya untuk aku. Saudara, menjadi hidup yang inspiratif atau menjadikan hidup kita hidup yang inspiratif akan menempatkan kita sebagai inspirasi hidup bagi orang lain. Untuk hal itu ada beberapa hal yang penting dipahami. Yang pertama, hayatilah hidup dan kehidupan kita sebagai sebuah panggilan yang dalamnya kita dituntut bertanggung jawab dalam menjalaninya. Menghayati hidup sebagai panggilan menolong kita tetap sadar bahwa dalam kehidupan kita ada sesuatu yang harus kita dedikasikan bagi sesama. Dengan cara itulah kita akan dengan sungguh menjalani hidup kita ini, menata sikap kata, menata setiap perbuatan, menata perilaku demi kebaikan dan pertumbuhan sesama. Dengan pilihan yang demikian, dapat dipastikan bahwa hidup kita akan menginspirasi orang lain. Karena kita hidup bukan untuk diri kita sendiri, tapi untuk orang lain. Ibu Bapa yang baik dan yang terkasih dalam Tuhan, yang kedua adalah syukurilah semua pengalaman dan kesempatan yang Tuhan berikan, yang kita alami dari hari ke hari. Jangan pernah menyesalinya, karena gaya hidup bersyukur akan membuat kita tampak berbeda dengan kehidupan sama kita yang lain. Gaya hidup bersyukur membuat orang lain juga mendapatkan manfaat dan berkat karena kehidupan kita yang bernilai, salah satunya dengan selalu mengucap syukur. Saudara, firman Tuhan yang kita dengarkan saat ini sebuah pernyataan iman dari Saudara Paulus, bagaimana hidupnya diinspirasi oleh pengorbanan Yesus, oleh kasih Yesus. Bagaimana hidup yang berpusat pada Kristus, bagaimana hidup yang telah diubahkan oleh kasih Kristus, bagaimana hidup bermakna karena sungguh-sungguh Yesus menjadi utama dan yang terutama. Saudara, pandemi COVID-19 tidak akan menghilangkan makna hidup yang telah dianugerahkan di dalam Yesus Kristus. Justru kebergantungan hidup kita pada Yesus Kristus akan membuat kita dapat berdiri teguh di tengah badai, dan keteguhan kita akan menjadi sebuah inspirasi bagi saudara kita yang lain. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, Engkau telah memberikan hidup dan tugas kepada kami hari ini. Kami percaya banyak berkat Tuhan yang boleh kami nikmati hari ini lewat kesempatan dan setiap karya, perbuatan, tutur kata, dan perhatian-perhatian konkret yang dapat kami berikan di tempat di mana kami berada. Terima kasih atas kasih setia Tuhan, dan sekaligus kami mohon ampun bila ada hal yang terbengkalai hari ini yang tidak dapat kami lakukan karena hal-hal yang malahan belum kami bisa lakukan walau itu sangat penting. Ampuni kami bila rencana-rencana yang telah kami buat tapi tidak melaksanakannya, karena angan-angan yang masih tetap menjadi angan-angan untuk janji-janji yang kami sampaikan kepada Tuhan dan kepada sama kami, tapi kami belum bisa menepatinya hari ini. Terima kasih Tuhan, karena Engkau Allah yang pengasih dan pengampun. Berkati kiranya saudara kami yang pada malam ini sangat membutuhkan berkat Tuhan, apakah itu kesembuhan, kesehatan, dan kekuatan, terutama yang lapar dan haus, yang membutuhkan perteduhan,
dan saudara kami yang mungkin bergumul di penjara, dan orang-orang lain yang sungguh mendambakan kehadiran sesamanya manusia, dan mungkin Tuhan mengutus kami ke sana. Kami bersyukur ya Tuhan, karena selalu ada dari kami, saudara kami yang sembuh dari pandemi COVID-19, dan juga semangat juang dari saudara kami dan kami semua untuk bisa tetap mengandalkan Tuhan di tengah-tengah pandemi ini. Masing-masing kami saat ini, kami percaya Tuhan menilik kehidupan kami, mengenal kehidupan kami, dan mendengarkan setiap doa-doa kami. Dan secara khusus pada malam ini, Tuhan berkenan kiranya memberikan berkat-Nya buat kami semua, dan Ibu Bapa yang terkasih dalam Tuhan, buka hati dan kehidupan saudara, dan terimalah berkat daripadanya. Tuhan berkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kasih Tuhan tidak berkesudahan, dan karena itu pula lah kiranya kita berdoa.